Hampir semua orang pernah mengeluh, secara sadar maupun tidak. Ya, memang mengeluarkan keluh kesah memang hal yang wajar. Tak bisa dipungkiri, setiap orang pasti pernah mengalami berbagai macam problematika di dalam kehidupannya. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Sehingga membuat kita merasa lelah dan akhirnya mengeluh. Meskipun manusiawi, bukan berarti itu harus dibenarkan setiap saat. Karena walau bagaimanapun, mengeluh gak akan menyelesaikan masalahmu dan malah mengurangi energimu. Bahkan jika ini jadi kebiasaan, justru kurang baik buat kamu. Selain itu, bisa bikin orang-orang di sekitar kamu lama-lama jadi gak simpatik, sehingga mereka cenderung mengabaikan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi kebiasaan mengeluh tersebut. Bersyukur. Ingatlah, semua hal yang kamu capai dan miliki saat ini belum tentu dapat dimiliki orang lain. Cobalah untuk berhenti sejenak dari rutinitasmu dan bayangkan segala hal menakjubkan yang pernah kamu lakukan dan dapatkan dalam hidupmu. Kamu juga perlu memikirkan orang-orang yang berarti dalam hidupmu, yang membuat hidupmu lebih berwarna dan membuatmu kuat menjalani hidupmu. Ini akan membuatmu lebih gak berpikir untuk mengeluh. Bersyukurlah atas pekerjaan kamu, bersyukurlah atas kesehatan kamu, keluarga kamu, atau apapun yang dapat kamu syukuri. Bersyukurlah lebih banyak dan percayalah, hidupmu akan lebih mudah dan keberuntungan senantiasa selalu bersamamu. Menghindari lingkungan toksik. Dalam sehari-hari, kita memang gak akan lepas dari interaksi dengan orang lain. Terkadang kita gak sadar kalau lingkungan yang ditempati ternyata menjadi toksik bagi diri kita. Apa sih maksudnya lingkungan yang toksik itu? Lingkungan toksik adalah lingkungan yang dapat membawa seseorang ke dalam pengaruh yang buruk. Lingkungan toksik dapat berupa lingkungan pertemanan, pekerjaan, bahkan dalam lingkungan keluarga kita. Di setiap lingkungan, baik itu dunia kerja, dunia kampus, atau lingkungan sekitarmu, kamu pasti akan menemukan orang-orang yang suka membicarakan hal-hal yang negatif, membicarakan keburukan orang lain, sering membicarakan sulitnya tugas, beratnya pekerjaan, yang ujung-ujungnya malah mengeluh. Jangan sampai kamu membiarkan orang-orang yang toksik masuk ke dalam lingkunganmu. Kamu cukup fokus pada aktivitas atau pekerjaanmu saja. Dengan begitu, kamu gak perlu mengurusi hal yang memang bukan urusanmu. Kamu juga bisa menghindari lingkungan yang toksik dengan mencari teman yang dapat memberikanmu pengaruh yang positif. Gak bermaksud membeda-bedakan teman. Kamu boleh mengenal banyak orang, tetapi kamu harus memfilter mana yang bisa dijadikan teman. Dengan bergaul dengan orang-orang yang positif, mereka justru memberikan dampak yang baik untukmu. Orang-orang yang positif gak suka mengeluh atau membicarakan keburukan orang lain. Mereka selalu saling mendukung satu sama lain. Berpikir positif. Berpikir positif memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terutama ketika sedang tertimpa kesulitan atau suatu masalah. Tidak sedikit orang yang cenderung berpikiran negatif. Hal tersebut berpotensi mendorong seseorang untuk cemas, tertekan, bahkan merasa putus asa. Lantas bagaimana cara berpikir yang positif? Sebenarnya kamu bisa mencoba melakukan hal-hal kecil, seperti menggunakan kosakata positif, melalui kosakata yang sudah dibangun secara positif setiap harinya. Fisik dan pekerjaan akan terasa lebih mudah dan ringan. Kata-kata yang diucapkan bukan hanya cerminan dari apa yang kamu pikirkan, tetapi bisa memprogram otak untuk mewujudkannya. Kamu juga bisa melakukan olahraga untuk membangun pikiran positif. Ada banyak cara yang mudah untuk bisa melakukan olahraga dalam bentuk yang sederhana, seperti berjalan kaki, mengelilingi lingkungan sekitar rumah atau kantor. Selain meningkatkan aliran darah, tubuh dan pikiran akan jauh lebih baik dan mudah untuk berpikir yang positif. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kamu lakukan untuk membangun pikiran positif, seperti perbanyak tersenyum,
bergabung bersama orang-orang dan lingkungan positif, membantu orang lain. Masih banyak yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi kebiasaan mengeluh. Semoga kita semua terbiasa untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan dipenuhi hal-hal yang positif. Jika kamu punya tips yang lain, kasih sarannya teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih, bye.